wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semakin kuat, semakin cerdas, dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kalian jumpa lagi dengan Ustazah Rusmi pada mata pelajaran IPS. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar kemudian Allah berikan kemudahan untuk kita memahami, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPS kita, dan pekan sebelumnya kita sudah masuk bab 1, dan untuk hari ini kita akan masuk pembahasan di halaman 8. Silakan buka buku kalian tentang kondisi wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya anak solih dan solihah, dari kondisi wilayah Indonesia kita akan membahas bagaimana kondisi iklimnya. Nah, tapi sebelumnya kalian perlu tahu bahwa di dunia ini itu ada 5 iklim. Yang pertama adalah iklim kutub, yang kedua iklim dingin, yang ketiga iklim sedang, yang keempat adalah iklim subtropis, dan yang kelima adalah iklim tropis. Dari kelima iklim itu, tahu tidak kalian, Indonesia termasuk negara yang memiliki iklim apa? Yaps, kalian benar. Indonesia adalah negara yang memiliki iklim tropis. Nah, karena Indonesia memiliki iklim tropis, jadi Indonesia memiliki 2 musim. Musim apa sajakah itu? Yang pertama adalah musim kemarau, dan yang kedua adalah musim hujan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas pembagian wilayah waktu di Indonesia. Anak-anak, waktu di Indonesia itu ternyata dibagi berdasarkan wilayah. Ada 3 pembagiannya. Yang pertama, wilayah waktu Indonesia Barat. Yang kedua, wilayah waktu Indonesia Tengah. Dan yang ketiga, wilayah waktu Indonesia Timur. Wilayah waktu Indonesia Barat itu meliputi seluruh Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan waktu Indonesia Tengah meliputi wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, seluruh Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dan untuk waktu Indonesia Timur meliputi wilayah Maluku dan Pulau Papua. Nah, kita ambil contoh ya anak-anak. Seandainya di Kalimantan Tengah itu pukul 7, maka di Kalimantan Timur pukul berapa anak-anak? Ya, benar, pukul 8. Dan pukul berapakah di wilayah Maluku? Ya, benar, pukul 9. Jadi seperti itu ya anak-anak perbedaannya. Selanjutnya kita akan membahas keberagaman kenampakan alam. Keberagaman kenampakan alam di Indonesia dibagi menjadi 2, kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Untuk kenampakan alam daratan itu yang pertama ada dataran rendah. Dataran rendah itu ya contohnya sawah, itu termasuk dataran rendah ya. Pantai itu termasuk dataran rendah. Kemudian bahkan sebagian daripada rumah-rumah kita itu tinggalnya atau bermukimnya di wilayah dataran rendah. Kemudian yang kedua ada dataran tinggi. Dataran tinggi ini contohnya biasanya kebun teh. Nah, teh itu biasanya ditanam di dataran tinggi. Dan dataran tinggi ini memiliki udara yang sejuk, cenderung dingin dibanding dengan wilayah yang termasuk dataran rendah. Nah, dan yang ketiga adalah pegunungan. Kemudian untuk kenampakan alam perairan itu ada sungai, danau, laut, dan selat. Selanjutnya kita akan membahas keberagaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kita perlu bersyukur ya anak-anak karena Allah anugerahkan Indonesia dengan banyak sekali jenis flora dan faunanya. Flora itu sendiri artinya adalah tumbuhan dan fauna itu artinya adalah hewan.
Dan flora dan fauna yang ada di Indonesia dibagi lagi nih menjadi 3. Ada flora dan fauna asiatis, ada flora dan fauna peralihan, dan ada flora dan fauna australis. Contoh dari flora dan fauna asiatis adalah, contoh tumbuhannya adalah bunga rafflesia, bunga bangkai, dan pohon mahoni. Kemudian contoh hewannya atau contoh faunanya adalah monyet bekantan, harimau, dan gajah. Kemudian kita beralih kepada flora dan fauna peralihan. Contoh dari flora atau tumbuhan peralihan adalah pohon pala, pohon cengkeh, dan pohon pinus. Kemudian contoh fauna atau contoh hewannya adalah komodo, kuskus, dan monyet hutan. Kemudian yang ketiga ada flora dan fauna australis. Contoh dari flora atau tumbuhan australis adalah ada pohon sagu, pohon matoa, dan pohon nipah. Nah, kemudian contoh hewan atau faunanya ada burung cendrawasih, kemudian ada kuskus, dan ada kanguru. Baiklah anak-anak, itulah tadi pembahasan IPS kita hari ini. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk memahami dan Allah golongkan kita sebagai orang-orang yang berilmu, beriman, dan bertakwa. Nah anak-anak, pesan ustazah, rajin-rajinlah kalian membaca di rumah, karena kunci kesuksesan dan kunci orang-orang berilmu salah satunya adalah rajin membaca. Nah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.